Anas Urbaningrum akan jadi Ketua Umum PKN setelah tanggal 9 Juli 2023. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara PKN Geri H. Hukubun mengungkapkan Anas Urbaningrum akan menjadi Ketua Umum PKN setelah masa cuti menjelang bebas habis pada tanggal 9 Juli 2023. Namun lanjut Geri, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan musyawarah nasional Munas sebelum mengangkat Anas menjadi Ketua Umum PKN. Sekarang belum resmi. Nanti dia resmi menjadi Ketua Umum setelah cuti menjelang bebas tanggal 9 Juli. Setelah itu kita akan melakukan Munas dulu, biar di mana beliau akan diangkat menjadi Ketua Umum, ungkap Geri di Gedung KPU RI Jakarta Pusat. Geri juga memastikan bahwa Anas bersedia menjadi Ketua Umum PKN. Ya, seharusnya seperti itu karena apa yang disampaikan oleh Pak Gede Pasek dan Mas Anas. Pasti dari konfirmasi Mas Anas kan, kalau belum pasti dia sampaikan seperti itu tidak bersedia menjadi Ketua Umum, tambah Geri. Diberitakan sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara PKN Gede Pasek Soehardika membuat keputusan mengejutkan. Mantan Ketua Komisi 3 DPR RI ini menyerahkan kursi PKN yang dipimpinnya kepada Anas Urbaningrum. Dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan jiwa, saya telah bersiap menyerahkan jabatan Ketua Umum PKN kepada Mas Anas, kata pria yang akrab disapa GPS ini pada salah satu media. Pasek yakin di target etape ketiga ini PKN akan cepat akselerasinya jika dipimpin oleh sosok politisi berdarah dingin seperti Mas Anas Urbaningrum. Etape pertama lolos Kunham, etape kedua lolos KPU, dan kini etape ketiga setengah jalan. Saya masih nanti lihat Mas Anas bebas murni menjalankan cuti menjelang bebas. Akan saya serahkan jabatan Ketua Umum saya kepada beliau. Sekarang saya masih tuntaskan secara maksimal, katanya. Perkiraan Gede Pasek pertengahan bulan Juli nanti proses itu sudah bisa berjalan. Mereka akan membuat konsep duit tunggal sebagai bentuk value politik yang mengedepankan persahabatan perjuangan bersama dan jauh dari nuansa rebutan kekuasaan di internal. Saya ingin membangun kultur politik bahwa dalam politik bukan haus jabatan yang harus ditampilkan, tetapi bagaimana mengatur formasi agar ide dan gagasan bisa berjalan dengan maksimal. Sebab politik itu kontestasi ide gagasan kebangsaan, kata mantan Ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut. Partai Kebangkitan Nusantara resmi mendaftarkan 580 bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 pada Minggu 14 Mei 2023. Pendaftaran bacalek ke Komisi Pemilihan Umum KPU dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Geri H. Hukubun hari ini pada pukul 19.49. Alhamdulillah PKN sudah menyerahkan pendaftaran bacalek yang dimana puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dari 38 provinsi semua lengkap, ungkap Geri. Dari total bacalek tersebut, ex-Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum tidak mendaftar menjadi caleg. Alasannya, Anas masih menjalani cuti menjelang bebas dari statusnya sebagai napi. Mas Anas belum bisa untuk menjadi, bukan cuma cuti menjelang bebas, tapi beliau belum bisa dicalonkan atau mencalonkan sebagai jabatan yang seperti legislatif dan eksekutif, tapi beliau punya hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul termasuk organisasi politik, sehingga beliau belum bisa untuk mencalonkan diri, ungkap Geri. Sementara pendaftaran bacalek diwakilkan oleh
Ketua Umum Gede Pasek Swardika sedang ada tugas di luar kota. Pak Gede Pasek saat ini lagi bertugas di luar kota. Ada hal penting yang tidak bisa beliau tinggalkan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Gede Pasek Swardika akan menyerahkan jabatannya kepada Anas Urbaningrum. Dengan ketulusan hati dan keikhlasan, jiwa saya telah bersiap menyerahkan jabatan Ketua Umum PKN kepada Mas Anas, ujar Pasek.